didukung oleh Rasa baru mie sedap kari kental spesial, karinya makin spesial. Cobain deh. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, kami hadirkan sejumlah peristiwa menarik dalam segmen Kilas Siang. Kita ke kilas yang pertama, sebuah pemandangan unik dan menggelitik perhatian warga terjadi di Sungai Havel, Berlin, Jerman. Puluhan mobil yang biasanya melintasi jalan raya kali ini justru asyik berenang bersama di atas air. Perhelatan tahunan kendaraan amfibi terbesar di dunia ini menjadi ajang reuni bagi ratusan kolektor dan pecinta otomotif dari berbagai negara. Parade kendaraan roda 2 MVB 2026 kembali digelar dengan menampilkan sekitar 70 mobil amfibi unik di sepanjang Sungai Havel, Berlin. Acara yang berlangsung selama sepekan sejak awal Agustus ini baru pertama kalinya diselenggarakan di ibu kota Jerman. Berbagai model mobil mulai dari kendaraan sipil klasik, mesin rakitan sendiri, hingga mobil militer jadul era Perang Dunia Kedua turut dikerahkan. Para pemilik mobil mengaku sangat menikmati sensasi berkendara di air yang seolah bertukar peran menjadi sebuah perahu. Tak hanya beraksi di Sungai Berlin, komunitas internasional yang berdiri sejak tahun 1987 ini justru sudah sering menjelajahi berbagai perairan di Eropa, mulai dari Kanal Amsterdam, Sungai Thames London, hingga danau di Swiss. Melalui parade unik ini, pihak penyelenggara berharap dapat terus menjaga kelestarian mobil-mobil sejarah sekaligus memberikan hiburan dan edukasi otomotif yang unik bagi masyarakat. Bagaimana pemirsa, tentunya ini adalah sebuah pemandangan yang sangat menarik ya, bagaimana mesin tua tetap bisa dikaryakan di atas danau. Kita beralih ke kilas selanjutnya, sebuah janji masa kecil seorang mahasiswa kepada mendiang neneknya yang tunanetra kini berbuah menjadi inovasi teknologi yang mendunia. Sebuah kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence berhasil diciptakan untuk membantu kemandirian dan memberikan harapan baru bagi para penyandang tunanetra di Afrika Selatan. Eli Lestali, mahasiswa ilmu komputer berusia 23 tahun, berhasil membawa kacamata pintar ciptaannya bernama Spectacles for the Blind SA ke panggung global dalam kompetisi teknologi LEAP East di Hong Kong. Inovasi ini dirancang untuk memindai lingkungan sekitar secara real time, mendeteksi rintangan, dan memberikan paduan suara langsung kepada penggunanya. Yang lebih istimewa, sistem kacamata ini juga dilengkapi berbagai bahasa daerah Afrika seperti isiSwahili dan juga isiZulu agar lebih inklusif. Pengembangan teknologi ini bermula saat Elile dan timnya masih duduk di bangku kuliah dengan segala keterbatasan alat impor. Kini mereka menargetkan untuk memproduksi 15 pasang prototipe pada akhir tahun ini untuk diuji coba secara nyata oleh komunitas tunanetra di wilayah Eastern Cape. Melalui kacamata pintar ini, sang mahasiswa berharap bisa memberikan kebebasan dan kemandirian bagi mereka yang memiliki gangguan penglihatan, sekaligus membuktikan bahwa inovasi anak muda Afrika mampu bersaing di tingkat dunia. Ya pemirsa, rasanya patut diapresiasi ya bagaimana anak muda ketika bertemu dengan teknologi bisa berbuat bagi banyak komunitas tanpa terkecuali juga teman-teman penyandang disabilitas. Dan kilas selanjutnya pemirsa, di tengah ancaman ribuan ton limbah sampah setiap harinya, sebuah perusahaan rintisan di Tanzania berhasil menciptakan solusi teknologi yang memukau. Dua mantan mahasiswa teknik mesin sukses mengubah sampah plastik menjadi bahan baku utama untuk printer 3 dimensi buatan lokal sekaligus memangkas ketergantungan pada mesin impor. Jadi bermula dari keterbatasan akses alat saat masih kuliah, Florence Sakaya dan Joshua Macha kini sukses mengembangkan startup bernama Swahili D Makers di kota Dar es Salaam, Tanzania. Lewat inovasi ini, sampah plastik yang dikumpulkan dari lingkungan sekitar dicuci dan dihancurkan sebelum diolah kembali menjadi filamen atau bahan baku utama printer 3 dimensi.
Teknologi ini menjadi oase di kota tersebut yang menghasilkan lebih dari 4.000 ton sampah setiap harinya, di mana 22%-nya adalah limbah plastik. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan, printer 3 dimensi ini juga sangat membantu para mahasiswa teknik setempat untuk mencetak berbagai prototipe alat kesehatan dan proyek komputer dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Kini, perusahaan rintisan tersebut berharap bisa meningkatkan skala produksi hingga 10.000 unit printer 3 dimensi sehingga mampu mendaur ulang lebih dari 200.000 ton sampah plastik di masa depan. Up our production, I mean being able Dan pemirsa, semoga kisah dari Tanzania ini bisa menjadi inspirasi buat kita untuk lebih concern tentang isu sampah karena juga memiliki nilai manfaat ekonomi bagi kita. Itulah tadi sejumlah peristiwa menarik dalam Kilas Siang pemirsa. Usai jeda Metro Siang masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.